Monitor gaming 4K 160Hz. Kalau dipakai buat jalanin game 4K 160 FPS, butuh PC yang kayak gimana ya? Buat yang pengen tahu lebih detail tentang monitor dan pengen lihat lebih banyak lagi review monitor, cek aja langsung YouTube channel Grey to Grey. Sebenarnya kalau cuma untuk nampilin display di resolusi 4K pakai iGPU udah cukup sih ya. Tapi kalau bilang 4K 160Hz ini ceritanya udah beda. Apalagi ngegame 4K 160 FPS, ceritanya udah jauh lebih berbeda lagi. Jadi secara bandwidth 4K 160Hz ini butuh gede banget loh. Dengan color depth 8 bit kurang lebih dia butuh 35,1 GB per second, yang berarti butuh HDMI terbaru 2.1. Sebagai pembanding, Full HD 500Hz bandwidthnya masih lebih kecil, cuma 33,6 GB per second. Nah, hari ini kita akan ngebahas monitor 4K 160Hz terbaru dari Gigabyte GS27U. Jadi kalau bicara tentang monitornya Gigabyte, memang sempat dulu mereka kesandung gitu ya, produk monitornya banyak yang komplain. Tapi begitu mereka ngeluarin generasi yang terbaru, ini sepertinya udah ada perbaikan banyak kali ya. Dari yang udah saya tes kemarin GS25F2, videonya kamu tonton di sini bisa, itu performance-nya tidak mengecewakan. Bahkan secara performance dia sedikit lebih tinggi dibandingin beberapa monitor lain di kelasnya yang udah pernah saya tes. Ditambah lagi untuk membayar kekhilafan mereka sebelumnya, Gigabyte ngasih perfect panel warranty. Jaminan garansi tukar baru dalam waktu 14 hari sejak pembelian jika ada cacat pixel seperti dead atau bright pixel walaupun cuma 1 biji doang. Jadi monitor yang tadi sama yang satu ini udah ada perfect panel warranty-nya. Nah, sekarang kita akan ngebahas yang ada di samping saya ini. Gigabyte GS27U 4K 160Hz. Positioning harganya di pasaran cukup menarik, sekitar 5,5 jutaan. Dimana saingan terdekatnya yang speknya hampir mirip adalah Asus ROG Strix XG27UCG yang masih lebih tinggi harganya di 6,2 juta. Kalau mau yang lebih murah ada Skyworth H27G10U 4K 160Hz juga 4,5 jutaan, tapi speknya memang lebih rendah. Tertulis response time-nya cuma 5 millisecond dibandingin GS27U yang berani nulis 1 millisecond. Jadi walaupun lebih murah nggak bisa dibilang sekelas kali ya. Untuk spesifikasi menggunakan Super Speed IPS panel 27 inci 4K dengan refresh rate 160Hz. Color gamut 95% DCI-P3 atau sekitar 127% sRGB. Maximum brightness 350 nits dengan kontras rasio 1000:1. Response time-nya 1 millisecond dan support VESA Display HDR 400. Secara fisik desain monitornya terlihat biasa aja sih ya, nggak mewah. Kakinya kotak simple dengan stand non-ergonomis yang hanya bisa tilt aja. Sepertinya desain ergonomis ini yang dikorbankan untuk bisa menekan harga, karena selebihnya sih oke-oke aja. Layarnya berbezel tipis di ketiga sisi dengan tombol OSD menggunakan satu buah joystick yang ditaruh di bagian tengah di bawah logo Gigabyte. Connectivity-nya ada 2 port HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, dan 1 audio jack. Tidak ada built-in speaker di monitor ini. Support VESA Wall Mount 100x100 dan Kensington Lock biar monitornya nggak dicuri orang, bre. Sekarang kita lihat performance-nya. Kita mulai dari flicker yang pada monitor ini tidak terlalu nampak. Pada brightness rendah 15%, average deviasi terang gelapnya cuma 10%, artinya tidak terasa ada flicker. Di mana angka ini akan semakin membaik seiring bertambahnya brightness. Seperti pada brightness 50%, deviasi terang gelapnya turun jauh menjadi 4,5% aja. Sekarang gaming performance, response time. Gigabyte GS27U punya 5 level overdrive dari off, smart OD, picture quality, balance, sama speed. Dimana kalau menurut saya sih mendingan dibikin 2 aja cukup kali ya. Soalnya setting overdrive off dan picture quality kondisinya hampir sama. Respons tercepat 2, sekian millisecond dengan average di kisaran 5 millisecond. Overshoot sama-sama nggak ada. Angka ini sebenarnya udah cukup bagus. Ghosting harusnya udah tipis banget dan benar sekali. Kita bandingin, yang kiri adalah overdrive off dan yang kanan picture quality. Gambarnya udah cukup bening dengan ghosting yang tipis banget. Apakah setting overdrive lain akan membawa dampak positif? Kita lihat smart OD dan balance yang ternyata kondisi keduanya bukan lagi hampir sama tapi malah sama persis. Respons tercepat jadi tambah cepat ke 1,6 millisecond dan average-nya 3,9 millisecond. Cuma di sini muncul bibit overshoot. Angka error terburuk 26 RGB tapi untungnya cuma 1. Jadi chance muncul overshoot-nya hanya sekitar 16% aja. Harusnya sih ghosting-nya semakin hilang tapi overshoot belum akan kelihatan. Dan benar sekali. Kita lihat yang kiri adalah smart OD dan yang kanan adalah balance. Ghosting-nya udah hampir bersih tapi inverse ghosting-nya belum kelihatan.
kelihatan. Nggak usah nyobain speed, karena seperti halnya monitor lain, setting overdrive tertinggi adalah yang bikin gambar hancur. Ghostingnya jadi kelihatan banget, ditambah inverse ghosting di mana-mana. Jadi untuk setting overdrive terbaik, gunakanlah Smart OD atau Balance. Kemudian untuk warna, Gigabyte GS27U ini punya gamut volume 139% sRGB atau setara 98,4% DCI-P3. Walaupun yang bisa ditampilkan hanya di kisaran 93% DCI-P3 aja, tapi ini udah bagus banget. Monitor ini punya mode preset sRGB yang kalau digunakan akan mengunci semua parameter kecuali brightness. Idealnya sih dikunci semua, karena merubah brightness akan sedikit merubah akurasi warna. Tinggal apakah akurasi bawaannya udah bagus atau belum. Terukur brightness bawaan 134 nits, ini lumayan ya nggak terlalu terang sih ya. Black levelnya juga cukup di 0,13 nits yang menghasilkan kontras hampir 1000:1. Sayangnya putihnya terlalu biru di 7000 Kelvin. Gamanya walaupun cukup konsisten tapi masih di 2,1. Akurasi warna sebenarnya juga udah cukup bagus, tapi sayangnya ada beberapa warna yang masih melenceng cukup jauh. Jadi untuk yang butuh akurasi, kalibrasi wajib hukumnya. Saya lakukan kalibrasi seperti biasa 100 nits 6500 Kelvin. Di sini terlihat kualitas panel monitor ini memang bagus. Saat brightness diturunkan, black levelnya juga ikutan turun ke 0,09 nits yang membuat kontrasnya tetap terjaga di 1000:1. Putihnya juga udah pas di 6500 Kelvin, dengan gamma juga udah rapi di 2,2, dan yang paling penting udah nggak ada lagi warna yang melenceng. Average udah 0,35 delta E dan deviasi terjauh cuma 2,2 delta E. Terakhir uniformity yang terlihat bagus banget. Untuk warna hanya ada 2 area di ujung kiri bawah yang meleset lebih dari 4 delta E. Itu pun dalam kondisi kontras maksimum aja. Sedangkan untuk tingkat kecerahan semua area udah seragam. Luar biasa. Gigabyte GS27U yang secara performance terlihat mantap dan lebih menarik lagi dengan adanya perfect panel warranty. Nggak perlu takut beli monitor online ternyata ada dead pixelnya, karena bisa langsung klaim garansi tukar baru. Secara fisik kalau dibandingin sama Asus ROG Strix SG27UCG, memang monitor ini tidak terlihat mewah gitu ya, kelihatan biasa aja. Tapi untungnya ditukar dengan performance yang memang terlihat sedikit lebih baik. Dari color gamut yang lebih luas, baik untuk sRGB, Adobe RGB maupun DCI-P3, sampai response time yang sedikit lebih cepat dibandingin XG27UCG. Walaupun kalau dilihat secara visual memang mungkin nggak akan bisa dibedain karena selisih angkanya dikit banget, tapi nggak bisa dipungkiri perbedaannya tetap ada. Jadi kalau kamu nyari monitor 4K 160Hz dan masih bisa ngelihat yang desainnya nggak terlalu mewah, mungkin Gigabyte GS27U ini bisa jadi alternatif. Kalau pengen beli tapi malas searching, bisa langsung klik aja keranjangnya ada di bawah video ini.